Minasan konnichiwa, Genki desu ka? Sekarang ini hari Jumat ya. Jadi hari Jumat ini jadwalnya buang moeru gomi atau sampah yang bisa dibakar. Karena sekarang ini hari libur, tepatnya libur nasional ya. Jadi jadwalnya agak santai ya. Harusnya yang buang sampah ini 2 orang, tapi temenku masih tidur. Kemarin nonton bola ya kayaknya, nonton bola Indonesia lawan siapa gitu. Saya nggak terlalu ngikutin bola. Karena tadi kan aku bangunnya jam 3 pagi, terus habis itu keluar, terus baru balik ini jam 6. Cuci muka sebentar biar seger. Oh ya, ngomong-ngomong kalau masalah gomi atau sampah di Jepang, kenapa kok Jepang itu bisa dikatakan negaranya teratur, rapi, bisa diatur semuanya? Karena untuk pertama kali aku ke Jepang, yaitu yang diajari ya salah satunya cara membuang sampah ya. Di Indonesia mungkin kita nggak ada lokasi yang ditentukan untuk tempat sampah, tempat pembuangan akhir ya, atau mungkin untuk pengolahan sampahnya belum maksimal. Jadi untuk pembakarannya bagaimana itu masih belum maksimal, dan untuk masyarakatnya pun masih belum bisa memilah-milah atau masih bercampur ya untuk sampah yang bisa dibakar atau sampah yang bisa didaur ulang. Nah, di Jepang ini bagaimana? Jepang itu kalau buang sampah sudah ada ketentuannya dan setiap kota beda-beda ya. Kalau di tempatku itu seminggu 2 kali itu sampah yang bisa dibakar atau moerugomi, hari Selasa dan hari Jumat. Dan untuk yang moenaigomi atau sampah yang tidak bisa dibakar itu sebulan sekali. Dan untuk sampah botol, sampah kaca, sampah beling, sampah yang yang seperti baterai seperti itu sebulan sekali juga. Dan itu sudah di Kimateru ya, atau sudah ditentukan jadwalnya, dan tiap daerah itu beda-beda. Nah, plastiknya juga ditentukan juga. Kalau yang seperti Moerugomi itu plastiknya seperti ini. Sebentar saya bawakan plastiknya. Kalau yang Moerugomi ini contohnya. Ini contoh kalau plastik Moerugomi warna merah. Moerugomi nanti di plastiknya ini ada tulisan address ya, address atau alamat sama name, nama. Jadi kasih alamat sama nama. Kalau enggak nanti enggak dibawa sama tukang sampahnya. Terus yang Moerugomi warnanya biru ya. Ini biru sama tulisannya ada nama sama alamat. Jadi kalau misal Moerugomi kan bedanya apa? Kalau Moerugomi kan sampah yang nggak bisa dibakar seperti apa itu? Seperti itu besi kayak gitu kan, logam, seperti pecahan kaca atau benda-benda yang seperti mengandung logam seperti itu. Kalau yang Moerugomi ya sampah-sampah seperti sampah dapur ya, kertas, sobekan, bekas bumbu-bumbu masakan. Kalau yang lainnya botol ya, botol minuman, botol plastik, botol aqua. Yang seperti ini sampah, buang sampahnya beda lagi harinya, nggak bisa dicampur sama Moenaigomi sama Moerugomi. Kalau misalkan mau lebih praktis ya ada tempat yang khusus untuk menjual membuang botol. Tapi agak repot ya, harus perjalanan 2 kilo lah dari sini. Dan kalau misalkan kita kan banyak orang, jadi kalau misal mau buang sampah itu bareng-bareng gitu. Soalnya kan yang beli minuman kayak gini kan nggak cuma 1 orang gitu, jadi buang sampahnya harus bareng-bareng. Tapi kalau nggak kompak ya bisa numpuk banyak gitu juga. Dan karena sekarang ini harinya Jumat ya, jadi jadwalnya Moerugomi. Kalau misalkan Moerugomi itu kan 2 kali seminggu ya, jadi kalau bisa setiap minggu itu harus
memang 2 kali, jangan sampai seminggu sekali. Karena apa? Nanti kalau misalkan seminggu sekali, nanti yang dihasilkan itu sampah yang berbau ya. Lah, Jepang itu kan sangat bersih dan udaranya juga bersih. Kemarin juga apa sama orang Jepangnya, ini buang sampahnya seminggu kan 2 kali. Kalau bisa seminggu itu apa buang gitu 2 kali, jangan sampai numpuk banyak gitu. Kemarin kan aku bawa empat gomi kan, yang jadwalnya harusnya buang sampah minggu lalu, orangnya nggak buang, jadi bau gitu kan, dan udah bolong-bolong plastiknya soalnya udah lama toh. Lah yang kena semprot aku. Oh ya, untuk yang sampah botol, misalkan ada rasa-rasanya seperti rasa kopi, minuman yang ada sirup, yang ada rasa-rasa, itu kalau bisa sebelum dibuang harus dicuci ya, isi botolnya. Karena apa? Nanti kalau disimpan kan nggak mengundang hewan atau serangga hingga hinggap di dalam sampah, mengundang serangga seperti lalat seperti itu. Dan cara buangnya juga simple. Kalau buang botol itu tutup sama labelnya ini, dibuang ke sini ya. Habis itu botolnya tinggal yang putih ini, yang bening ini, diremet-remet terus disatukan sama sampah yang lain gitu. Bebas mau plastik apa aja bebas, yang penting bisa dibawa nanti dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Lah, untuk tempat sampahnya ngumpulnya di mana? Udah ditentukan ya, di udah paten. Kalau di tempatku ini agak ya jalan kaki sekitar 200 meter. Nanti di situ udah ditunggu biasanya. Mulai jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi kalau jam 8.1 udah dikunci ya sama orang sana, ada yang nungguin. Kalau sekarang ini kan agak apa ya, kalau sekarang ini orangnya agak sedikit ya, jadi karena sedikit jadi sampahnya sedikit. Tapi kalau misalkannya orangnya banyak ya sampahnya itu banyak. Tergantung juga sih, kalau ada yang sadar diri ya sadar, mereka juga tahu kalau buang sampah banyak juga apa saya buang gitu loh, buang sendiri gitu. Kalau misalkan dia sampahnya banyak tapi yang buang orang lain kan berarti nggak tahu diri gitu kan gitu. Di Jepang tuh kalau misalkan buang sampah, kalau di luar ya posisinya itu kita cari konbini dulu ya. Konbini itu sudah lengkap ya, mulai dari kita bayar barcode, bayar online, atau terima barang, ngirim barang, tempat sampah pun ada di konbini. Jadi kalau misalkan kita di luar makan atau minum sesuatu di luar, mau buang kan kita nggak boleh buang sembarangan di Jepang. Nah, itu udah tertanam dan udah lama ya, jadi misalkan sampah itu di plastik, dikantongi gitu, atau ditaruh tas gitu, dibawanya di rumah, dibawa pulang, atau nanti mampir konbini atau apa kayak Alfamart itu ya, dibuang ke sana. Dan untuk yang seperti itu gratis ya, nggak dipotong biaya. Lalu ya satu, kalau mungkin kalian kalau buang sampah seperti kursi, meja, TV yang ukurannya besar, itu nggak bisa dibuang di tempat sampah yang seperti yang biasanya kita buang moenai gomi ya. Itu sampahnya itu berbayar malah. Jadi kalau kalian buang TV, buang sofa yang ukurannya besar-besar, buang kulkas, itu ada biayanya. Dan kalau di Jepang itu nggak tahu ya, saya belum pernah buang seperti itu karena biasanya perusahaan, dan itu biasanya biaya. Beda kan kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita mau buang kan eman gitu, mau udah TV rusak pun masih nggak dibuang-buang, masih eman gitu. Kalau di sini TV masih bagus, kadang kondisinya masih oke, masih itu pun dibuang gitu. Heran saya kenapa nggak dijual gitu kan. Tapi ada juga yang dijual meskipun udah rusak, itu masih laku juga. Tapi sayangnya ya itu masih kondisinya masih oke, tapi ada aja yang buang seperti itu. Jadi sampahnya berbayar ya kalau membuang sampah, beda sama di Indonesia yang mungkin kalau kita
buang sampah itu nggak dibuang pun, ditaruh luar pasti ada yang ngambil. Oke, karena sekarang udah jam setengah 7 ya, nanti kalau kelamaan takutnya lupa. Ini saya mau buang sampah, itu di sana ada Moirugumi, sudah tak lepasin dari keranjang apa namanya, tempat sampahnya ya, jadi tinggal check out dibawa keluar. Ini sampah. Itu cewek bawa motor. Nah, ini di sini ada yang ketinggalan nggak sampah? Itu sampahnya nggak tahu ya, nggak dikasih nama. Jadi ini apa ya, di luar rumah itu suasananya seperti ini. Kita tinggalnya di desa tapi masih dikelilingi tetangga ya. Ini kalau kalian lihat mobilnya bagus-bagus ya. Satu rumah itu ada yang lebih dari satu mobil, ada yang dua gitu. Ini bangunannya rumah lama tapi mobilnya itu loh, ada parkirannya, jadi mahal. Ini mobilnya ada 3 ini. Oh, ada yang olahraga. Oke, demikian untuk video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Like dan subscribe videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki.